yang terhormat Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, Ibu Atalia Praratia Kamil, Ketua Dekranasda Jawa Barat, Bapak Dwi Pranoto, Kepala Departemen Regional Bank Indonesia, Bapak Triana Gunawan, Kepala OJK Regional 2 Jawa Barat, Bapak Herawanto, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Bapak dan Ibu Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten kota, para pimpinan perbankan, akademisi, asosiasi pelaku usaha, rekan media, serta seluruh mitra strategis di wilayah kerja Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, para pimpinan satuan kerja dan segenap pegawai kantor pusat dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia, masyarakat Jawa Barat yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita tetap dapat melaksanakan acara Karya Kreatif Jawa Barat tahun 2020 yang dilaksanakan secara virtual di hari ini. Selanjutnya, atas nama Dewan Gubernur, kami menyampaikan apresiasi atas sinergi dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia di wilayah Jawa Barat, termasuk adalah Tasikmalaya dan Cirebon tentunya, dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat, juga Dekranasda Jawa Barat, OJK Regional 2 Jawa Barat, perbankan, dan seluruh pihak yang telah ikut membantu dan memberi dukungan yang besar terhadap kegiatan ini. Karya Kreatif Jawa Barat tahun 2020 ini diselenggarakan secara virtual. Tentu ini berbeda dengan tahun yang lalu, di mana kita bersama-sama bisa bertemu pada tahun lalu. Tapi saat ini adalah saat suasana pandemi COVID-19 sehingga kita laksanakan, tercapai pelaksanaannya, tetapi kita dalam kondisi secara virtual. Dan kita akan selenggarakan pada tanggal 11 hingga tanggal 15 Agustus 2020. Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan Road to Karya Kreatif Indonesia atau KKI, di mana seri pertamanya akan kita langsungkan pada tanggal 28 hingga 30 Agustus 2020. Tema yang diusung kali ini ya di Jawa Barat 2020 ini adalah menenun asa menuju UMKM tangguh dan juara. Wah, ini biasa ya, Jawa Barat itu selalu juara dengan tagline Creativity for Legacy. Kami memandang tema tersebut sesuai dengan kondisi yang kita hadapi saat ini. Kita membutuhkan UMKM, Bapak Ibu sekalian. UMKM yang tangguh untuk menyongsong the next normal atau the new normal. Dan menjadi juara baik di negeri sendiri maupun untuk internasional. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian global dan domestik. Sejumlah indikator ekonomi global menunjukkan bahwa permintaan yang lebih lemah, ekspektasi pelaku ekonomi yang masih rendah, serta permintaan ekspor yang tertahan hingga Juni tahun 2020 ini. Sejalan dengan permintaan global yang lebih lemah tersebut, volume perdagangan dan harga komoditas dunia juga lebih rendah dari perkiraan semula. Kalau kita lihat perekonomian domestik, maka kita tentunya menyadari bahwa pandemi COVID-19 ini turut mempengaruhi sendi perekonomian masyarakat dan dunia usaha. Tak terkecuali untuk UMKM yang memiliki pangsa 99% dari dunia usaha. Data Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa sebagai dampak pandemi COVID-19, 68% UMKM mengalami penurunan penjualan. Sisanya mengalami kesulitan permodalan, permasalahan distribusi dan pasokan bahan baku, serta terhambatnya proses produksi.
Namun, pada kondisi makro perekonomian terkini, kami telah melihat perbaikan seiring dengan relaksasi PSBB ya Bapak Ibu sekalian. Kita lihat ada 9 sektor yang dibuka ya, tapi tetap kita akan terus menjaga protokol kesehatan. Tentu saja ini belum kembali kepada level seperti sebelum pandemi COVID-19. Beberapa indikator dini sebelum pandemi COVID-19 ya. Ini kita lihat beberapa indikator itu adalah menunjukkan perkembangan positif saat ini. Nah, seperti tercermin pada kita lihat penjualan retail, kegiatan manufacturing, ekspektasi konsumen, dan berbagai indikator domestik lainnya yang mulai kelihatan ada tanda-tanda kehidupan. Ya, mulai meningkat. Ke depan, akselerasi pemulihan ekonomi domestik ini diharapkan dapat terus membaik dengan kecepatan penyerapan stimulus fiskal, keberhasilan restrukturisasi kredit dan korporasi, serta efektivitas implementasi protokol kesehatan COVID-19 di era kenormalan baru. Serta tentu saja pemanfaatan digitalisasi dalam kegiatan ekonomi termasuk kegiatan UMKM. Bank Indonesia melalui bauran kebijakannya akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah dan otoritas terkait agar berbagai kebijakan yang ditempuh semakin efektif mendorong pemulihan ekonomi. Nah, sekarang kita ingin sampaikan bagaimana peran UMKM dalam pemulihan ekonomi ya. Kita lihat data Kementerian Koperasi dan UMKM mencatat bahwa UMKM berkontribusi terhadap sekitar 60% perekonomian nasional. Dengan besarnya kontribusi tersebut, kami yakin bahwa UMKM merupakan motor penggerak pemulihan ekonomi nasional ke depan. Kami melihat bahwa UMKM harus mampu beradaptasi mengarungi the next normal. Pertama, UMKM Indonesia itu harus secara agile melakukan penyesuaian untuk menjalankan usahanya sesuai dengan protokol kesehatan. Yang kedua, UMKM Indonesia harus tangkas, agile, menangkap peluang yang muncul di era yang baru ini. Kalau biasanya kita terus membuat pakaian jadi, maka di era pandemi COVID ini kita lihat ini ada peluang untuk membuat masker yang indah. Maka kita harus beralih, semua kita lakukan. Untuk UMKM ini harus agile. Ke depan akan terjadi perubahan kebutuhan, gaya hidup, dan pola pikir masyarakat yang akan membuka peluang bagi UMKM. Terakhir, UMKM Indonesia harus dapat mengakselerasi kapasitas usahanya dengan melakukan beragam inovasi. Melihat besarnya peluang pengembangan UMKM di Jawa Barat, maka kami melihat bahwa Karya Kreatif Jawa Barat atau KKJ tahun 2020 ini diharapkan dapat menjadi media diseminasi kebijakan Bank Indonesia dalam mengembangkan dan membina UMKM. Selain itu, Karya Kreatif Jawa Barat 2020 diharapkan berperan sebagai media untuk meningkatkan perluasan akses pasar, permodalan, dan peningkatan mutu produk UMKM, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Berbagai rangkaian kegiatan akan dihadirkan di KKJ tahun 2020 ini. Kali ini lebih hebat lagi, yaitu adanya showcase mengenai UMKM. Ada juga fashion show, tahun lalu juga ada fashion show, ini juga lebih beragam, lebih bagus lagi. Kemudian ada webinar, ada talk show, ada business matching, dan tentu saja lomba. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, kami ingin sekilas menceritakan bagaimana peran Bank Indonesia dalam pengembangan UMKM. Secara lebih luas, Bank Indonesia memiliki kebijakan pengembangan UMKM yang bersinergi dengan strategi pengembangan UMKM nasional. Bank Indonesia bertujuan untuk membangun New UMKM sebagai kekuatan ekonomi nasional yang
ciri khasnya adalah end to end. Jadi end to end dari hulu ke hilir. Digital dan berorientasi ekspor. Nah, Bank Indonesia telah merumuskan arsitektur pengembangan UMKM melalui 3 pilar kebijakan utama. Pilar pertama adalah korporatisasi UMKM yang berbasis klaster sebagai bagian dari penguatan institusi UMKM. Yang kedua adalah penguatan kapasitas produksi dan usaha, sumber daya manusia, serta kapasitas pasar. Dan pilar ketiga adalah penguatan akses pembiayaan. Salah satu program utama pengembangan UMKM di Bank Indonesia adalah onboarding UMKM yang dilakukan secara terintegrasi atau end-to-end. Pada program ini pola pembinaan kepada UMKM dari hulu ke hilir disesuaikan dengan karakteristik dan tahapan usaha pada aspek kelembagaan dan sumber daya manusia, keuangan, produksi, serta pemasaran. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, terdapat 4 kategori jenis pembinaan yang dilakukan Bank Indonesia ya, pembinaan, pendampingan, capacity building, dan fasilitasi yang diberikan Bank Indonesia itu. Yang pertama adalah kepada UMKM potensial atau UMKM yang baru terbentuk. Pembinaan tentu akan difokuskan kepada pembuatan izin usaha, akuntansi, cara mencatat bagaimana pendapatan, pengeluaran dan seterusnya, sertifikasi produk, peningkatan kualitas produk dan akses pasar. Yang kedua, kita grouping ya, UMKM itu ada grup kedua yaitu UMKM sukses. Nah, pembinaannya tentu berbeda dengan UMKM yang pertama yang potensial. Pembinaan kepada UMKM sukses adalah untuk mendorong UMKM untuk menggunakan teknologi informasi untuk pemasaran. Jadi sudah menggunakan e-commerce dan pembayarannya juga sudah digital payment. Yang ketiga, UMKM sukses digital. Nah, pembinaannya difokuskan untuk meningkatkan digitalisasi usaha, akses pembiayaan, penyusunan laporan keuangan secara elektronifikasi dan kurasi produk. Nah, di sini terlihat sekali peningkatan produknya sudah lebih level yang sangat baik. Dan terakhir, UMKM yang memiliki potensi ekspor. Nah, pembinaan difokuskan untuk meningkatkan kualitas produk itu sendiri, kemudian supaya bagaimana caranya bersaing di pasar global. Perluasan pasar ekspor, kelengkapan dokumen ekspor diajarin semua itu, dan pembiayaan ekspor tentu saja. Bapak Ibu hadirin yang saya cintai, saya banggakan. Sebelum menutup sambutan kali ini, izinkan kami memberikan semangat terhadap para wirausaha UMKM, khususnya di Jawa Barat. The next normal akan mendorong jiwa kita untuk terus menjadi entrepreneurship yang membakar semangat UMKM untuk maju dan berinovasi. Digitalisasi menjadi kunci kesuksesan UMKM ke depan. UMKM harus bertransformasi untuk menjadi UMKM 4.0 dengan mendigitalisasikan proses pembiayaan, pemasaran maupun pembayaran. Bagi jajaran pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, perkenankanlah kami atas nama Dewan Gubernur menyampaikan apresiasi atas kerjasama yang selama ini terjalin, khususnya dalam rangka mendukung perkembangan UMKM. Kami berharap kerjasama ini akan terus terjalin lebih erat lagi di masa pemulihan ekonomi seperti kondisi saat ini. Bagi sektor perbankan, kami juga mengapresiasi atas terus berjalannya proses restrukturisasi kredit, terutama kepada UMKM. Kedepan tahan henti-hentinya kami menghimbau perbankan untuk terus mendukung pembiayaan kepada UMKM. Dan tentu saja tentang pembayaran, sistem pembayarannya juga untuk UMKM ini lakukan secara elektronik ya, secara digital.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga niat baik kita untuk membangun bangsa dan negara senantiasa memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.